Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, justru keuntungan ya bagi Anies Baswedan untuk menang satu putaran ketika Pak Prabowo duet Ganjar di situ begitu. Mengapa begitu kan? Gini kalkulasinya begitu ya. Semakin ada koalisi gemuk di situ begitu, semakin banyak kepentingan-kepentingan di situ ya. Ada kepentingan menjadi cawapres, ada kepentingan untuk menjadi menteri ya. Berapa menteri yang didapatkan mereka semakin banyak. Maka kemudian apa yang terjadi? Kalau memang ini benar bahwa begitu ya, duet Prabowo Ganjar, maka kemudian dari koalisi yang lain seperti Pak Airlangga, seperti PAN begitu, seperti P3 begitu, seperti Partai Demokrat akan membuat poros baru mereka begitu untuk selalu ya, karena digadang-gadang menjadi salah satu capres mereka, seperti Pak Airlangga cawapres ya, seperti Erick Thohir cawapres, seperti Pak Sandi cawapres, seperti Partai Demokrat ya, AHY juga cawapres. Bisa saja dia membuat pola baru begitu mereka begitu kan ya, koalisi baru mereka. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anies Caimin ya, atau di KIB yang dulu kita bentuk lagi di situ begitu, kemudian Gerindra dengan PDIP, bisa saja seperti itu begitu, karena politik itu kan dinamis begitu kan. Ini ada keuntungan besar ya kepada Anies Baswedan. Waktunya masih 1 bulan untuk mendaftar ke KPU, jelas ya Anies Baswedan diuntungkan mereka. Bahkan ya Anies Baswedan sudah berbicara kemenangan, sudah mengetok pintu masyarakat hari ini satu persatu, mengetok pintu-pintu para masyarakat di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari potensi itu adalah kemenangan bagi Anies Baswedan begitu. Bayangkan ya. Bahkan ini tidak hanya asal ngomong begitu ya. Ini karena ini politik begitu. Yang saya amati seperti itu begitu. Ya, ini komentar netizen. Anies bisa menang banyak jika duetkan Prabowo Ganjar terwujud begitu. Mengapa ini? Entah kenapa akhir-akhir ini aura Anies Baswedan kayak pudar. Ini cuma dari pandangan saya saja. Semakin banyak pendukungnya, semakin kelihatan aura tidak bahagia. Katanya begitu. Kata siapa loh begitu ya? Anies akan kalah banyak jika duet Ganjar Pranowo. Kata siapa begitu kan ya? Kita buktikan aja dalam kalkulasi politik saja begitu, ketika melihat 1+1 menjadi 2. Dalam politik itu bukan seperti itu begitu kan. Bisa saja 0 mereka begitu. Bayangkan begini, dari lembaga survei katanya Pak Ganjar di urutan pertama, yang kedua ya Pak Prabowo di urutan kedua atau urutan pertama. Kenapa sih ya yang di urutan pertama dan kedua digabungkan menjadi kemenangan luar biasa katanya bagi netizen, para pendukung-pendukung mereka? Justru malah itu lebih semakin gemuk koalisinya, itu semakin berpengaruh begitu kan. Ada kekalahan besar di situ begitu ya. Kita lihat saja, bukan berarti koalisi besar itu adalah menang, belum tentu, karena yang menjadi prioritas utama yaitu adalah rakyat Indonesia begitu kan. Yang menentukan kemenangan ini kan rakyat Indonesia. Siapa yang diinginkan, sedangkan Anies Caimin sudah mulai masuk ke pintu-pintu di situ, mengetok pintu masyarakat, para ulama, para kiai di kampung di situ untuk selalu mendukung Anies Caimin, sosialisasi para relawannya di situ. Artinya apa? Artinya inilah yang kemenangan menurut saya pribadi, kemenangan mutlak Anies Baswedan. Mau gabung dengan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, dia tetap kalah begitu kan ya. Karena dia koalisi gemuk, terlalu gemuk ya semakin banyak kolesterolnya. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Didukung Jokowi bakalan kalah, yang dipegang dia nggak ada yang benar soalnya begitu ya. Nggak usah jumawa, nggak usah jumawa ya, karena lawan Anies bukan mereka tapi perangkat pemilu. Betul juga ya kalau dipikir-pikir begitu kan. Bahkan ini yang mengatakan ini, aura Anies pudar setelah berpasangan dengan Caimin. Kata siapa kok begitu kan ya. Bahkan alhamdulillah semoga ya kabul. Ini pendapat saja ya. Prabowo AHY bisa dihandalkan melawan siapapun ya. Kandani rak percaya katanya begitu kan. AHY kan di situ kan mesin politiknya kan secara kultur NU tidak ada mereka begitu ya. Saya nggak peduli mau duet dengan Puan ya, sekalian sama Mega juga silakan ya. Tetaplah Anies Caimin. Wow, sangat menjadi potensial sekali begitu kan. Masyarakat sudah percaya kepada Anies Caimin. Siapapun godaannya mereka begitu, dia tidak berpengaruh sama sekali begitu ya terhadap godaan-godaan itu. Malah lebih fokus kepada Anies Caimin begitu. Inilah kemenangan Anies Caimin ya. Mari kita baca. Ini Anies bisa menang banyak jika duet Prabowo Ganjar terwujud ya. Ini
Bakal capres ya Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan berpeluang menang di Pilpres 2024 jika duet Prabowo Ganjar ya terwujud ya. Salah satunya ini dari ya pengamat politik begitu. Bahkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (EPO) Dede Kurniansah ya saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL sesaat itu lalu bersambungnya telepon ya. Anies bisa saja memiliki peluang menang yang lebih besar kata Didi. Mengapa? Pengamat politik jebolan Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengurai jika Prabowo dan Ganjar berduet maka suara barisan sakit hati kedua poros ini berpotensi pindah ke pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Caimin. Bisa saja terjadi begitu. Bayangkan sekarang pendukung-pendukung Prabowo, pendukung-pendukung Pak Ganjar saling hujat sana sini, saling fitnah sana sini, saling ngehoax sana sini begitu. Dan pada akhirnya apa? Ya, konsistensi Pak Ganjar didukung ya sebagai capres tiba-tiba menjadi cawapres, ya konsistensi PDIP selama ini untuk didukung menjadi capres tiba-tiba menjadi cawapres, maka pendukung-pendukung partai Ganjar ya maaf ya pendukung-pendukung Ganjar ya semakin bingung mereka begitu. Ini kok tidak konsisten Pak Ganjar, bisa saja beralih kepada Anies Baswedan ya mending kepada Anies Baswedan saja, bisa saja seperti itu begitu, karena ini politik dinamis begitu kan ya. Dan sekarang coba bayangkan wakil dari Pak Ganjar siapa, dari Pak Prabowo siapa begitu. Dia mulai agak kebingungan untuk menentukan cawapres mereka begitu. Ya, akibat apa? Akibat tidak solidnya mereka begitu. Seperti Pak Prabowo mau ambil Erick Thohir, ya kasihan pada Golkar, mau ambil Golkar kasihan Erick Thohir, atau jangan-jangan AHY disodorkan untuk menjadi cawapres. Kan ini kan dinamis di situ begitu ya. Bahkan ya pengamat politik ini begitu kan di sisi lain lanjut Dedi dia terwujud maka kelompok pemilih pro kekuasaan akan fokus kepada Pak Prabowo sedangkan kubu kontrak kekuasaan akan memilih Anies Baswedan. Dengan kontestasi semacam itu posisi Anies juga kian menguat karena tidak ada pilihan lain ya demikian Dedi. Sebelumnya Ketua DPP PDP Puan Maharani mengatakan bahwa partainya membuka peluang duet bakal capres Ganjar Pranowo dengan bakal ya capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Pilpres di 2024. Dan apakah ada kemungkinan yang mungkin saja kata Puan begitu kan? Menurut Puan di situ begitu dijelaskan dinamika politik menjelang pemilu di 2024 masih sangat dinamis sehingga duet Ganjar dan Prabowo masih memungkinkan terbuka. Itulah komentar-komentar dari ya Puan begitu kan, sudah diakui mereka begitu. Artinya apa? Kemungkinan bisa terjadi ya 1 bulan ke depan kalau tidak ada lagi capres-cawapres dari Prabowo dan Ganjar. Bisa saja diduetkan mereka. Pak Ganjar akan mengalah. Ya bisa saja di situ begitu. Jadi artinya politik kita kan dinamis tidak menentu begitu untuk selama masih belum daftar ke KPU, masih belum tentu siapa mereka. Seperti Pak Mahfud dulu begitu kan, bayangkan ya, padahal dia sudah pakai jas, masih nunggu di situ ya, terus kemudian pakai hem putih di situ begitu, ujung-ujungnya tidak dipilih mereka begitu. Ada apa begitu kan? Wallahu a'lam begitu ya. Bahkan ya Ketua DPR RI menyebutkan bahwa demi kebaikan bangsa dan negara, semua kemungkinan bisa dilakukan, tak terkecuali mengenai wacana duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres di 2024. Untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya yakin mulai Denis Regar, Eko Kuntadi, dan Guntur Romli akan mendukung Anies Baswedan begitu kan. Mengapa? Ya masa mau sudah mencibir Prabowo, membuli sana sini tiba-tiba mendukung Prabowo. Kan bisa saja begitu kan, malu mereka begitu kan ya. Atau apalah di situ begitu. Dan akhirnya coba bayangkan ya, mulai dari pendukung Prabowo dan Pak Ganjar sudah saling nge-hoax, saling fitnah sana sini begitu kan ya. Yang diuntungkan justru lah Anies Baswedan begitu. Maka saya senang sekali ketika Prabowo ya diduetkan dengan Ganjar. Ya insya Allah kemenangan-kemenangan atau para pendukung-pendukung Pak Ganjar yang militan hari ini mungkin akan beralih kepada Anies Baswedan, saking kecewanya kepada Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.